Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi bersama saya Wati Bahtiar. Kali ini saya mau membuat pempek panggang tanpa ikan. Mau tahu cara dan bahan-bahannya? Silakan simak videonya sampai selesai dan jangan lupa di like, share, comment, and subscribe di channel Wati Bahtiar. Langkah pertama, di sini saya mau merebus air terlebih dahulu. Airnya saya pakai sebanyak 400 ml. Kita rebus sampai mendidih. Sambil menunggu airnya mendidih, kita siapkan wadah dan masukkan tepung tapioka sebanyak 200 gram. Setelah itu, tambahkan 50 gram tepung terigu. Masukkan masako ataupun roiko sebanyak setengah sendok makan. Di sini saya pakai roiko ya. Dan setengah sendok makan garam halus. Kalau teman-teman ingin menambahkan penyedap rasa seperti micin atau miwon, silakan. Karena di sini saya tidak memakai seperti itu ya. Lalu kita ratakan terlebih dahulu bumbunya supaya tercampur di dalam tepung ini. Air yang direbus tadi sudah mendidih. Kita angkat, langsung kita tuangkan ke adonan tepung yang sudah kita beri garam dan masako tadi. Lalu kita aduk sehingga ini nanti menjadi adonan yang kental. Dan kalau sudah tercampur semua, ini adonannya kita dinginkan sebentar. Dan setelah agak mendingin atau masih hangat-hangat kuku, lalu tambahkan lagi tepung tapiokanya. Ini saya pakai sebanyak 100 gram. Tapi kita masukkan secara perlahan atau bertahap, lalu kita uleni. Tambahkan lagi sisa tepungnya dan lanjut kita ulen kembali sehingga dia menjadi kalis. Dan dia adonannya menjadi seperti ini ya. Ini sudah cukup untuk ngulennya dan siap untuk kita cetak atau kita bentuk pempeknya. Sebelum kita membentuk pempeknya, kita siapkan terlebih dahulu sagu ataupun tapioka untuk kita pakai olesan di tangan supaya tidak lengket saat memegang adonan pempeknya. Ambil adonan secukupnya aja atau teman-teman bisa pakai takaran sendok, bisa juga pakai timbangan ya. Kalau ini saya ambil hanya kira-kira saya aja ya, sepantasnya dan jangan sampai terlalu besar. Lalu kita pulung seperti ini sehingga menjadi bentuk pempek yang bulat. Adapun teman-teman menginginkan pempeknya yang pipih, kita pipihkan juga ya. Tapi kali ini saya memang pengen yang bulat. Nah, ini sudah ada yang selesai saya bikin buletannya. Lakukan hal yang sama seperti ini sampai adonannya habis.
Akhirnya ini pempeknya sudah saya bentuk seperti ini semua. Dapatnya ini sekitar 16 buah ataupun 16 pempek. Kalau saya takar ini tadi kurang lebih masing-masing satu pempeknya ini seberat 25 gram. Bisa teman-teman perkecil bentuknya supaya dapatnya lebih banyak. Saatnya kita panaskan panggangan. Di sini saya pakai teflon. Kalau teman-teman pengen memanggangnya pakai arang juga bisa. Nah, ini juga panggangannya sudah panas. Kita masukkan pempek yang sudah kita bikin tadi. Kita panggang sampai mateng. Dan jangan lupa ya, kalau memang sudah kelihatan agak kuning, kita balik. Untuk memanggangnya dengan api yang sedang aja. Metode pemanggangannya untuk membalik pempeknya ini nggak harus 1 atau 2 kali ya. Kita lihat-lihat aja kondisinya, sesering mungkin kita balik, takutnya gosong. Dan takutnya juga ini kalau apinya kebesaran, takutnya ini akan mentah di dalam. Jadi api kompornya yang sedang aja dan sering dibolak-balik. Nah, ini sudah ada yang mateng. Saya angkat yang matengnya. Kita lanjutkan panggang lagi yang sisanya sampai betul-betul mateng. Dan akhirnya semua pempek yang saya panggang ini mateng. Kita angkat ya, kita masukkan ke dalam wadah. Ini dia hasil pempek panggangnya. Selanjutnya kita bikin sambelnya terlebih dahulu. Di sini saya siapkan ulekan. Nah, ini teman-teman, untuk udangnya saya pakai udang rebon. Kebetulan ini enggak saya sangrai, tapi saya rebus aja. Setelah direbus, lalu kita tiriskan. Nah, ini siap untuk kita giling udangnya. Ini saya menghaluskannya pakai ulekan seperti ini aja ya. Adapun udangnya tadi saya pakai sebanyak 5 bungkus seperti ini ya. Kurang lebih 5 sendok makan kalau ditakar pakai sendok. Udang rebonnya pun sudah halus. Ini kita siapkan cabai. Saya hanya memakai cabai merah ya. Kebetulan ini saya sudah menggiling cabai merah sebelumnya. Jadi saya tambahkan aja secukupnya. Bisa teman-teman ganti dengan cabai rawit ya. Setelah cabai dan udangnya tercampur rata, lalu kita ambil dari tempat penggilingan cabainya, kita masukkan ke dalam mangkok. Lalu kita beri kecap. Ini saya pakai kecap manis ABC. Untuk teman-teman ingin kecap yang lain juga silahkan, asal ini kecap manis ya. Untuk sambelnya nggak usah kita beri garam ya, karena ini rebonnya sudah agak asin. Kebetulan tadi sebelum saya rebus, saya rendam terlebih dahulu, saya cuci bersih, baru saya rebus udang rebonnya ya. Untuk udang rebonnya, teman-teman bisa ganti dengan udang kering atau ebi.
Sambalnya pun sudah selesai saya buat. Saatnya kita mengisi pempeknya dengan sambal. Siapkan talenan dan kita ambil piring untuk wadah pempeknya yang sudah diisi nanti. Lalu kita ambil pisau juga. Pempeknya kita belah ya, tapi ini jangan sampai putus membelahnya. Dan ini bisa kita lihat pempeknya ini ya, udah matang sempurna. Lalu kita isi dengan sambal. Pempek panggangnya sudah saya isi semua dengan sambalnya. Ini ya hasil buatan saya, pempek panggang yang sangat enak, lembut, tidak kenyal. Tekstur pempeknya walaupun sudah dingin tetap lembut. Teman-temanku semua, jika berkenan ataupun suka dengan resep pempek panggang buatan saya ini, silahkan dicoba. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah mau menonton video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.